Selamat datang di channel Solusi Keuangan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kira-kira berapa sih hutang pinjaman online atau hutang aku laku kalian jika kalian telat bayar. Nah, di video kali ini saya akan khususkan untuk membahas tentang denda aku laku di aku cicil ya, teman-teman. Jadi kalau kalian bisa lihat produk aku laku itu kan ada pay letter. Pay letter ini masuk ke kategori aku cicil ya. Dan di sini juga ada yang namanya pinjaman tunai atau KTA asetku dulunya, lalu di sini juga ada dana cicil ya. Jadi sekarang ini namanya sudah berubah-berubah ya teman-teman. Dulu itu aku cicil, kemudian dulu itu juga ada dana cicil dan KTA asetku. Nah sekarang di sini dibagi dua nih sama aku laku. Ada yang dana tunai dan ada yang pay letter. Nah kalau dana tunai itu ada dana cicil, ada pinjaman juga. Nah, masing-masing mempunyai fitur dan peranan yang berbeda. Nah, sedangkan di sini saya akan membahas tentang masalah pay letter di mana kalian ini sudah ada limitnya nih dan kalian pakai untuk nyicil HP misal. Nah, ketika itu kalian telat bayar, teman-teman, kira-kira berapa sih denda yang harus kalian bayar jika kalian telat bayar? Nah, oke, saya akan jelaskan secara singkat teman-teman ya. Jadi kalian bisa hitung-hitung sendiri nanti ketika kalian mempunyai denda atau tagihan di aku laku ini. Jadi misal katakanlah kalian beli HP kemudian kalian nyicil selama 6 bulan ya. Kemudian per bulannya kalian harus bayar mungkin ya 1 juta anggapannya. Nah, berapa sih denda telat per harinya? Nah, hitungannya untuk aku laku cicil atau pay letternya ini teman-teman, itu adalah akumulasi 2% setiap minggunya. Maksudnya bagaimana? Di hari pertama kalian masih bisa gratis ya. Di hari kedua kalau kalian telat bayar itu, kalian langsung dikenakan 2% teman-teman. Jadi per minggunya itu akan nambah 2%, 2%, 2% sampai kalian membayar atau melunasinya. Jadi sebulan itu bisa kena kira-kira 10% lah ya dari total pinjaman kalian atau tagihan dari total pinjaman pokok kalian. Jadi ngitungnya itu berdasarkan pinjaman pokok ya. Makanya akan terlihat sangat-sangat besar untuk masalah proses dendanya ini. Tapi kalian juga nggak perlu khawatir ya teman-teman buat kalian yang memang wah saya masih belum bisa nih bang, belum tahu kapan bisa bayar pinjamannya. Nah di aku laku ini menerapkan sistem yang sudah ditetapkan oleh OJK ya, karena aku laku ini masih legal dan sudah resmi OJK. Jadi maksimal denda bunga kalian keterlambatan kalian itu maksimal 100% dari pinjaman pokok kalian. Maksudnya bagaimana bang 100% dari pinjaman pokok kalian? Nah maksudnya kalian misal kalau kalian pinjam ya katakanlah 100.000 lah. Ya mentok-mentok hutang kalian ini nanti bakal jadi 200.000. Karena 100.000 ditambah bunga pinjaman dan lain sebagainya itu jadi 100.000 juga jadi 200.000. Mungkin lebih-lebih dikit dengan biaya admin dan lain sebagainya. Itu kita nggak usah pikirin lah ya karena mungkin nilainya juga nggak terlalu besar. Tapi pada dasarnya intinya bunga yang terus berjalan ketika kalian terlambat atau gagal bayar di aku laku itu per minggunya itu 2% untuk aku laku pay letter ini ya teman-teman. Jadi kalian pastikan kalian hitung-hitung aja kira-kira kalau kalian mungkin telat ya 2 minggu kalian kalikan aja 4%, itulah bunga yang harus kalian bayar. Ini masih lebih enak ya dibandingkan yang dana cicil kemudian KTA asetku itu percaya atau enggak dendanya sangat-sangat tinggi atau lebih besar. Mungkin saya akan bahas di video selanjutnya saja untuk perhitungannya karena agak sedikit rumit dibandingkan denda dari pay letter atau aku cicilnya teman-teman. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai bagaimana sih cara mengetahui denda cicilan aku laku atau pay letter kalian gitu ya teman-teman. Kalian coba hitung sendiri kira-kira kalian bisa bayar hutang kalian itu berapa hari, lalu kalian kalikan aja. Intinya ingat ya teman-teman, biasanya ini yang saya selalu ingatkan kepada orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online ya. Jangan sampai kalian mikir wah kalian takut kehilangan atau harus bayar denda dan bunga yang banyak dan terus berjalan tiap harinya, lalu kalian pinjam di aplikasi pinjaman online yang lain. Nah ini yang berbahaya teman-teman. Kenapa? Biasanya orang berpikir gini nih, wah saya daripada kena denda atau bunga 4%, lebih baik saya minjol lain nih buat ngelunasin pinjaman saya atau tagihan saya di bulan ini, biar saya nggak kena denda. Tapi orang-orang lupa nih, di pinjaman online yang lain itu bunganya juga jauh lebih besar nih teman-teman. Jadi ibarat kata hutang kalian bukan makin berkurang, tapi makin bertambah karena bunganya yang terus terakumulasi. Akumulasinya memang bukan di satu pinjol, tapi di beberapa pinjol yang lain. Makanya lebih baik nih, beneran deh, lebih baik kalian bermasalah di satu aplikasi pinjaman online saja dibandingkan kalian harus berurusan nih dengan pinjaman yang lain hanya karena kalian pengen menutup hutang kalian di pinjol sebelumnya, tapi kalian malah menambah hutang di aplikasi pinjaman online selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Ini
Semoga kalian mengerti dan kalian pahami ini karena biasanya orang terjebak di puluhan pinjol itu penyebab awalnya hanyalah karena tidak mau atau takut terkena bunga jika telat bayar, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan kalian manfaat, dan lebih baik kalian pikirkan baik-baik ketika suatu saat nanti kalian akan mengajukan pinjaman. Terima kasih sudah menonton channel Solusi Keuangan ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.